Shalom, perkenalkan nama saya Ruth Yayu. Saya beribadah di GBI Keluarga Allah Solo Widuran. Saya mau menceritakan cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa atas hidup saya. Dimulai tahun 2010 Tuhan izinkan untuk saya melahirkan anak saya yang ketiga. Waktu itu Tuhan izinkan anak saya itu lahir dengan cara sesar, karena ternyata waktu sesar itu saya ditemukan ada sebuah miom, tapi miom itu tidak membahayakan. Setelah itu anak saya lahir perempuan. Tuh suami saya disuruh ke ruang dokter gitu. Disuruh ke ruang dokter, ditunjukkan ini anaknya cantik perempuan gitu. Terus kan itu ditutupin kan, anak saya tuh ditutupin. Setelah itu dokter bilang ini perempuan ya, matanya 2 komplit, telinganya 2 berfungsi, terus mulut, hidung, tangan 2 oke, ini kakinya ya. Terus setelah itu kan di kaki itu dokternya bilang, tapi gini Bapak, maaf, yang satunya itu normal, tapi yang satunya itu mengalami kakinya tuh bengkok. Jadi anak saya tuh yang kaki satunya tuh mengalami bengkok, jadi tulang kakinya tuh nggak ada. Jadi anak saya tuh mengalami bengkok. Lah di situ suami saya merasa terpukul. Dia istilahnya ya, kok anak saya perempuan kaki cacat, jadi dia nak gede kayak kepiye. Jadi dia itu sudah berpikir berpikir yang nggak wajar gitu. Tapi saya kan belum tahu, itu saya masih di ruang operasi itu. Setelah itu waktu suami saya menemui saya, dia belum berani bercerita karena kondisi saya masih belum stabil, karena waktu itu masih habis operasi. Setelah itu, setelah saya posisinya sudah baik, suami bilang, "Mah, anaknya cantik, cewek, tapi mah kaki cacat 1, bengkok." Di situ saya cuma bisa diam. Saya tidak secara manusia saya terpukul, tapi saya belajar diam. Nanti takut saya kalau saya merasa sakit hati itu suami saya tidak tambah terbebani. Saya cuma dalam hati juga sakit, bingung, tapi saya cuma diam. Di situ saya sama suami itu menangis. Di kamar itu saya menangis berdua dengan suami. Terus saya mendengarkan radio El Sade. Waktu itu pagi-pagi kan ada gerasa itu. Di situ kan kalau mau ada yang didoakan bisa menghubungi. Itu saya di rumah sakit itu saya menghubungi radio El Sade. Waktu itu saya menghubungi, terus dihubungkan dengan Bu Linda apa gimana, saya nggak tahu, saya lupa. Di situ Bu Linda itu memberikan peneguhan, "Nggak apa-apa Bapak, Ibu, ada banyak kok kasus kayak gitu, tapi tetap percaya bahwa Tuhan itu sanggup menyembuhkan." Setelah itu saya didoakan, saya pulang tuh saya cuma diam. Sampai saya tuh nggak bisa tidur. Saya nggak pernah tidur, pikiran saya pada anak saya. Saya nggak pernah tidur sampai tensi saya tuh mencapai 180. Tapi saya nggak merasakan sakit, saya cuma tensi saya tuh tinggi. Habis itu anak saya tuh, itu kan saya belum berada dalam tuntunan Tuhan. Saya cari-cari, itu di sebelah kampung itu ada dokter yang bisa menyembuhkan. Saya datang ke situ, ternyata anak saya tuh caranya di-give. Lah, di-give itu kan tidak membuat kaki anak saya tuh bertumbuh. Jadi yang satu itu besar, yang kena give itu menjadi kecil. Lah setelah itu Tuhan mempertemukan suami saya dengan temannya, mempertemukan dengan temannya bahwa dia
berkata, "Mas, tak temuke dengan temanku, dia seorang terapis yang dari luar negeri." Ya udah, setelah itu dipertemukan, suami saya ngomong-ngomong, besok dibawa ke tempat saya saja. Tapi itu give harus dilepas, karena kalau give tidak dilepas nanti kaki jadi kecil. Ya benar, ternyata kaki anak saya jadi kecil sebelah. Setelah itu dilepas, dipertemukan dengan orang itu, besok dibawa ke sana, dikasih tahu carane ngurut. Ini kaki diposisikan dengan normal, terus diurut-urut itu. Tapi di dalam hati itu saya masih belum terima. Saya, ya ampun Tuhan, kenapa ya anak saya seperti itu? Terus saya tuh mendengarkan radio El Shaddai Gerasa, karena saya belum tahu GBI Keluarga Allah, saya belum bergereja di sini. Saya dipertemukan dengan radio El Shaddai. Kok itu menguatkan hati saya dikuatkan. Terus saya bilang dengan suami, "Pah, nggon radio iki nek gereja itu gerejane mana ya, Pah?" Saya bilang ke suami saya tuh, "Oh, itu GBI Keluarga Allah, aku pengen nih, Pah, ibadah nang kono." Ya udah, besok temanku ada yang ibadah di situ. Saya diantar teman saya itu untuk beribadah di sini. Itu waktu hari Sabtu. Saya datang ke sini, saya tertegun. Gerejanya itu besar banget. Saya, wah, gede banget gitu. Udah tahu saya duduk, saat penyembahan itu Tuhan itu bekerja luar biasa. Saya tuh bisa nangis dengan histeris, kayak sekencang-kencangnya tuh, kayak saya nggak tahu, saya tuh tahu-tahu bisa nangis histeris. Tapi setelah nangis itu saya tuh plong, rasanya beban saya tuh kayak diangkat Tuhan. Saya mengalami hati saya tuh damai, plong rasanya gitu. Terus saya diajak ke welcome room itu saya didoakan di situ. Udah saya ceritakan. Habis itu saya setiap minggu saya beribadah. Saya mengimani, dan setiap saya itu mengurut tangan kaki anak saya itu saya berkata, "Di dalam nama Yesus aku percaya saat ini Tuhan izinkan anak saya mengalami kaki pentor, tapi saya percaya saya punya Tuhan yang hidup, saya punya Tuhan yang nyata, Tuhan yang sanggup menyembuhkan anak saya, dan saya percaya Tuhan anak saya bisa berjalan seperti anak normal lainnya." Jadi itu saya imani, saya selalu perkatakan, setiap saya tuh mengurut anak saya, memijat anak saya selalu perkatakan, "Di dalam nama Yesus aku punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saya. Kaki anak saya bisa berjalan seperti anak normal lainnya." Itu selalu saya perkatakan. Dan setiap ada altar call itu saya langsung maju, saya mendoakan anak saya memposisikan anak saya tuh kakinya seperti anak normal lainnya. Dan puji Tuhan, Tuhan menjawab doa saya. Anak saya umur 15 bulan, Tuhan sudah izinkan anak saya itu bisa berjalan seperti anak normal lainnya. Itu kalau kata terapis harus 3 tahun dia bisa berjalan, tapi di dalam nama Yesus anak saya tuh 15 bulan sudah bisa berjalan seperti anak normal lainnya. Lah itu yang membuat saya tuh, Tuhan itu baik ya kepada saya. Saya ingin membalas cinta kasih saya kepada Tuhan. Saat itu saya ikut komsel, dan KKS saya tuh menyarankan saya, "Ayo kamu ikut SOM dulu. Nanti setelah kamu ikut SOM," saya dijoroki itu, "kamu harus ikut SOM dulu." Ya udah, saya ikut SOM. Terus saya tahun 2019 Tuhan izinkan saya menjadi seorang KKS. Dan di situ saya membalas cinta kasih Tuhan dengan KKS. Setelah saya menjadi KKS itu, anggota saya itu cuma 1. Kok 1 terus ya Tuhan, yang lainnya kok bisa banyak. Terus itu ada tantangan doa puasa 21 hari. Itu waktu pemuritan Pak Jonathan bilang, "Besok di gereja kita ada doa puasa 21 hari. Tapi kalau yang rindu ingin lebih lagi, bisa doa puasa 40 hari. Di situ saya ambil komitmen. Itu awal saya doa puasa, saya ambil komitmen 40 hari. Saya mau membalas cinta kasih Tuhan. Tuhan, berikan saya anak sel.
Saya tidak mau masa anak saya cuma satu aja. Habis doa puasa 40 hari itu, Tuhan tambahkan anak sel saya, Tuhan tambahkan lagi, Tuhan tambahkan lagi. Lah dengan itu, dengan menjadi KKS, dengan Tuhan tambahkan anak sel itu, semakin saya tuh mencintai Tuhan itu lebih sungguh-sungguh. Saya lebih mencintai Tuhan sungguh-sungguh karena saya melihat bahwa Tuhan itu begitu baik dalam hidup saya. Anak saya yang kakinya pentor aja Tuhan sanggup sembuhkan. Lah ini saatnya saya tuh membalas cinta kasih Tuhan dalam hidup saya. Dan bukan hanya itu saja, Tuhan itu memberikan mukjizat dalam hidup saya tuh bertubi-tubi. Setiap apa yang saya doakan itu mesti selalu Tuhan jawab. Itu kemarin anak saya yang nomor 2 ingin melanjutkan sekolah ke swasta. Di saat itu kami belum memiliki uang, tapi saya bercita-cita menyekolahkan anak saya di satu SMP swasta. Saat itu saya datang ke Pondok Daud, saya menyerahkan persyaratan masuk ke sekolah itu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, saya mau menyerahkan pendaftaran anak saya Joshua ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati, walaupun saya belum memiliki uang, tapi saya percaya Tuhan yang akan sediakan. Itu yang selalu saya perkatakan dalam setiap doa saya, dalam setiap Pondok Daud. Udah saat itu anak saya diterima di SMP swasta itu. Tapi saya dengan suami, kok biayanya banyak ya? Wis enggak apa-apa, sudah diniati, wis ayo kita berdoa lagi. Setelah itu hari Senin itu waktunya kita membayar. Waktunya kita membayar itu Tuhan memberikan mukjizat untuk biaya anak saya masuk SMP itu. Suami saya ditelepon temannya, "Mas, ini uang persewaan-nya enggak kamu ambil?" Ya, pikir suami saya cuma dapat berapa gitu. Tapi ternyata Tuhan itu menyediakan apa yang saya butuhkan. Uang yang diambil suami saya itu persis seperti yang saya butuhkan. Tidak kurang, tidak lebih. Persis pas seperti yang saya butuhkan. Itulah Tuhan kita yang menyediakan apa yang saya butuhkan. Dan itu juga ada mukjizat lagi waktu UC itu mau diadakan, kan ada doa puasa 10 hari, tapi saya menambah. Tuhan, saya nggak mau cuma 10 hari, saya mau nambah lagi. Jadi itu saya persiapkan, saya berdoa puasa lagi 100 hari. Jadi saya hitung itu 100 hari saya berdoa puasa karena saya rindu pengurapan Tuhan itu memang lebih dalam hidup saya. Saya tidak mau cuma sedikit Tuhan, saya mau pengurapan itu lebih. Jadi saya memang berniat berdoa puasa itu. Dan sebelum UC itu Tuhan berkata di dalam hati saya, siap terima sesuatu yang besar, siap terima, kamu akan terima sesuatu yang luar biasa. Dan itu saya sampaikan kepada suami, "Pak, besok siap-siap ya, terima sesuatu yang luar biasa saat UC." Saya juga nggak tahu itu apa, tapi saya mengimani, saya terima sesuatu yang luar biasa. Dan saat waktu pengurapan itu, saya benar-benar fokus, saya benar-benar mengimani, saya terima pengurapan yang luar biasa. Saat Pak Obaja berkata, pengurapan spektakuler, besar-besaran, Pak, itu masuk dalam hati saya terima sesuatu spektakuler, pengurapan spektakuler, besar-besaran itu akan saya terima. Itu menjadi kayak masuk dalam hati, pikiran itu saya imani, spektakuler, besar-besaran, itu yang saya terima, itu yang saya imani. Dan waktu itu saya juga menyekolahkan anak saya yang nomor 1 untuk kuliah di swasta. Itu juga biayanya tidak murah, tapi lagi-lagi Tuhan menyediakan itu untuk saya. Tahu-tahu suami saya di WA bosnya, "Mas, ini ada berkat buat biaya kuliah anak." Habis itu uang itu saya masukkan untuk biaya pembayaran. Dan itu ada lagi berkat lagi
untuk anak saya kuliah lagi. Jadi anak saya itu dapat berkat lagi untuk biaya kuliah. Jadi Tuhan itu menyediakan apa yang saya butuhkan. Karena setiap saya doa itu saya selalu memperkatakan iman di dalam saya. Karena Tuhan itu memberikan rema kepada saya di dalam Roma 8 ayat 28, bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saya selalu memperkatakan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup saya, dan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Dan Tuhan Allahku yang akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam nama Yesus. Itu selalu saya perkatakan, dan saya selalu memperkatakan pengurapan spektakuler besar-besaran itu akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Itu selalu saya perkatakan di dalam setiap doa saya, itu menjadi kekuatan dalam hidup saya. Dan benar, Tuhan itu selalu menjawab apa yang saya butuhkan. Dan kemarin juga untuk Kak Asiti itu waktu Pak Obaja ini kita mau ada Kak Asiti, siapa yang terbeban untuk menabur, itu saya juga dan suami belajar, karena Tuhan menaruh satu perkataan kepada suami, kamu harus menabur satu ruang doa. Di situ saya dengan suami belajar taat, melakukan apa yang Tuhan lakukan. Kita menabur satu ruang doa di KACT itu. Di saat itu kita sudah habis-habisan itu. Suami saya bilang gini, Mah, di saat kita menabur kita sudah habis ya, Mah. Ya enggak apa-apa, tapi untuk Tuhan enggak apa. Di saat saya menabur itu saya tidak merasakan gelo, tapi sukacita yang luar biasa itu terjadi dalam hidup saya dan suami saya bisa menjadi bagian dari KACT. Setelah itu awal tahun 2023 ini, di awal tahun itu saya juga belajar, Tuhan ini awal tahun, saya serahkan awal tahun ini dalam tangan-Mu. Saya juga berdoa puasa lagi, saya belajar berdoa puasa lagi. Saya serahkan segala kehidupan saya kepada Tuhan, karena saya percaya bahwa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan saya. Dan benar, di tahun 2023 ini penyertaan Tuhan dalam hidup saya itu luar biasa. Tuhan memberikan perbedaan untuk saya. Tuhan itu menyediakan apa yang kami butuhkan. Tidak sedetik pun Tuhan itu meninggalkan saya. Dan saya juga mendapatkan rema lagi dari Tuhan bahwa Tuhan itu sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kamu. Tuhan itu selalu ada untuk kamu. Dan pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Itu selalu saya perkatakan. Jadi setiap saya doa itu saya selalu memperkatakan perkataan profetik bahwa pertolongan saya datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Itu selalu saya perkatakan, dan puji Tuhan, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saya. Di setiap ibadah saya selalu mengimani apa yang Tuhan perkatakan, itu saya lakukan. Dan kemarin itu bulan kasih itu saya juga belajar menabur kasih. Saya belajar menabur kasih. Walaupun saya belum bisa menabur kasih dengan orang di luar, tapi saya belajar menabur kasih kepada saudara-saudara saya. Dan puji Tuhan, karena waktu itu Pak Jonathan bilang, di saat kamu menabur kasih, apa yang tertutup Tuhan sanggup membukakan. Itu saya mengimani. Walaupun saya saat menabur, wah nanti untuk akhir bulan gimana, tapi saya nggak mikir. Tapi saya tetap belajar. Saya tetap belajar menabur kasih. Dan puji Tuhan, waktu gajian itu tidak saya kira Tuhan itu kayak ini, saya dikasih gaji suami saya tuh naik jadi 2 kali lipat. Itu kalau bukan karena Tuhan, tidak karena campur tangan Tuhan, itu tidak akan terjadi dalam hidup saya. Jadi
apapun yang Tuhan setiap minggu Bapak Obaja itu perintahkan kepada kita, rema yang kita diberikan pada kita, imani, lakukan. Itu pasti akan ada sesuatu yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan atas hidup kita. Yang menjadi iman saya, yang menjadi kekuatan saya, di saat hati saya berikan untuk Tuhan. Saya percaya hati Tuhan itu pasti juga ada untuk saya. Itu yang menjadi kekuatan saya untuk saya tuh bisa membalas cinta kasih Tuhan kepada saya. Yang terakhir kemarin itu waktu ada Suset Heting datang ke KACT, ke GBI Keluarga Allah itu, dari hari Jumat, Sabtu dan Minggu itu saya selalu datang. Saya mengimani, saya berdoa secara khusus untuk anak saya Joshua yang kakinya itu dari kelas 6 SD mengalami sakit. Tapi anak saya diperiksakan nggak mau mama, saya takut. Tapi saya di saat itu Suset Heting memperkatakan, mengimani perkataan profetik di saat kita itu penyembahan. Seperti kita itu berbicara dengan Tuhan. Itu saya benar-benar lakukan, saya berbicara, saya seperti bertatap muka dengan Tuhan. Di saat penyembahan itu saya seperti berkata-kata dengan Tuhan. Itu saya lakukan dan puji Tuhan saat itu juga mukjizat itu terjadi untuk anak saya Joshua. Anak saya Joshua yang sakit kakinya, Tuhan jamah seketika, anak saya bisa langsung sembuh, kakinya sembuh. Dan hari Seninnya itu waktu anak saya bermain di rumah temannya, saya WA, "Jos, kaki kamu masih sakit enggak?" "Enggak mama, sejak doa itu kaki saya sudah sembuh. Hari ini saya sudah bisa sepak bola, saya bisa main dengan teman, saya sukacita hari ini mah, kaki saya sudah sembuh." Yang dia biasanya nggak pernah loncat-loncat, sekarang dia bisa loncat-loncat, dia bisa berlari-lari. Padahal sebelumnya dia tidak bisa melakukan itu karena kakinya sakit. Itulah kesaksian yang saya berikan. Jadi mukjizat demi mukjizat itu Tuhan berikan atas hidup saya di saat saya itu menyerahkan segala pergumulan saya kepada Tuhan. Jadi masalah itu bukan suatu beban, jadi masalah itu adalah kendaraan untuk Tuhan itu menyatakan kebaikannya dalam hidup kita. Di saat kita memiliki masalah, kita serahkan pada Tuhan, Tuhan yang akan bekerja untuk kita. Terima kasih, dan saya ajak untuk saudara-saudara bisa selalu datang di ibadah GBI Keluarga Allah, karena setiap rema yang diberikan itu kalau kita mengimani pasti akan terjadi dalam hidup kita. Sekian kesaksian saya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.